Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau mengangkat cerita bahwa kita tidak pernah bisa mengendalikan hati, pikiran, dan ucapan orang lain terhadap kita. Dalam kehidupan kita, seringkali orang-orang terdekat kita menyakiti hati kita. Bahkan anak atau suami yang kita cintai pun sering menyakiti kita. Kita tidak sama pendapat, tidak sama pikirannya, tidak sama hatinya, tidak sama tujuannya, sehingga terjadi konflik batin kita. Yang perlu kita sadari bahwa kita tidak pernah bisa mengubah pikiran orang lain atau hati dan sikap tindakan orang lain terhadap kita. Kita nggak bisa mengendalikan itu semua. Itu di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengendalikan. Yang kita bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita tetap bisa menerima sikap, tindakan, tutur kata orang lain terhadap kita. Itu semua kan tergantung dari hati kita. Kalau kita orang yang suka mengampuni, orang yang mudah mengampuni, akan terasa mudah menjalani hidup dengan orang-orang toksik di sekitar kita. Tapi kalau kita itu orang yang tidak punya kerendahan hati untuk mengampuni, kita orangnya keras, sulit mengampuni, itu akan menjadi kendala besar dalam hidup kita, dan itu menjadi batu sandungan yang membuat kita merasa tertekan. Yang perlu kita sadari bahwa hidup kita itu kita yang ngatur bagaimana untuk bahagia. Tuhan memberikan kita itu free will. Tuhan memberikan kita kebebasan dalam kehidupan kita. Tetapi sejak awal manusia ada, Tuhan juga sudah memberikan hukum-hukumnya, cara bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Semuanya Tuhan sudah berikan aturan-aturannya. Kalau kita rajin membaca Alkitab, kita akan semakin banyak belajar tentang kehidupan, karena buku kehidupan itu bagaimana menjalani kehidupan dengan sukacita dan damai sejahtera, dan sukacita itu hanya ada di Alkitab. Tuhan mengajarkan kita bagaimana untuk menerima situasi-situasi yang buruk. Kita lihat Ayub, kehidupan Ayub bagaimana. Dia diberkati Tuhan luar biasa kan? Dia diberkati Tuhan sangat luar biasa, kaya raya dia. Tapi ada satu pribadi yang iri hati, dan ketika dia menghadap Tuhan, Tuhan tanya, kau dari mana aja? Aku dari bumi, keliling-keliling, dari dunia keliling-keliling. Berjumpakah kau dengan hambaku Ayub? Ya, dia kaya raya, dia senang luar biasa karena kau berkati dia dengan luar biasa. Coba kau tarik semua kekayaan, pasti dia sudah tidak sujud lagi sama kau. Tuhan bilang, oke, kau boleh pergi aja dan mencobai dia, tetapi jangan kau ambil nyawanya. Aduh, kasihan Ayub. Aku bisa membayangkan ketika aku yang ada di posisi Ayub seperti apa. Penderitaan luar biasa. Dan itu kalau orang yang tidak punya hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang ada sumpah serapah, kita
ada dalam satu situasi yang agak sulit, kita sudah ngomel terus, Tuhan kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu, kenapa kudu aku yang ngalami, kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu. Kita komplain aja terus tuh pada Tuhan. Kita tidak bisa menerima yang buruk. Pada prinsipnya manusia tidak bisa menerima yang buruk. Nah, yang tadi kembali lagi yang tadi, kita juga tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain terhadap kita. Orang membenci kita, terus kemudian kita mau mengatur supaya dia berbalik dan mengasihi kita. Dan berbuat yang baik pada kita, itu nggak mungkin, kecuali orang munafik dengan tujuan tertentu. Ada orang yang membenci tetapi pura-pura baik, nanti tusuknya dari belakang. Itu jahat banget. Itu iblis aja yang bisa bersikap seperti begitu. Tapi ada kan orang-orang yang seperti begitu, pura-pura manis di depan kita, tapi sebenarnya dia nusuk kita dari belakang. Bagaimana reaksi kita ketika orang yang kita percayain, orang yang kita sayang, bukan saudara, bukan apa, tidak ada hubungan pertalian darah, kita sayangi, kita tolong, tetapi mereka menusuk kita dari belakang. Sakit ya, iya pasti sakit lah. Tapi bagaimana reaksi kita untuk bisa menerima itu dan kita tidak merasa tersakiti? Kalau kita punya kasih yang besar untuk mengampuni, dengan mudah kita bisa merilis itu ya, melepaskan itu. Sangat sulit. Sangat sulit bagi kita kalau kita tidak bisa menerima itu. Dan itu akan menyiksa kita, membuat kita tersakiti, berdarah-darah. Kita tidak bisa mengontrol omongan orang lain yang menjelekkan kita di luar. Kita tidak bisa mengontrol tindakan, sikap tindakan orang lain terhadap kita agar mereka baik pada kita. Gak bisa. Sekalipun itu anak sendiri loh, kita tidak bisa mengendalikan mereka. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menerima itu dengan tidak sakit hati. Kita belajar dalam kehidupan ini, kita belajar setiap hari, hari lepas hari. Kita sendiri yang menulis buku kehidupan kita yang Tuhan berikan. Hari ini dari pagi sampai malam, ketika aku tidur, apa yang aku alami, itu semua kita yang tulis. Nah, kita mau menulis yang baik atau kita mau nulis yang buruk, itu tergantung keputusan kita. Begitu juga keputusan kita untuk menerima yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa enggak? Bisa, tergantung dari hati kita dan juga satu intimasi dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus itu mengajari kita hari lepas hari. Roh Kudus itu mengajari kita untuk hidup benar, untuk hidup supaya ada damai sejahtera dan sukacita di dalam kita. Karena semua yang ada di luar kita, kita tidak bisa mengendalikan. Di luar dari diri kita, kita tidak bisa mengendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Nah, orang menyakiti kita, orang menipu kita, orang mengkhianati kita, orang membenci kita, orang menusuk kita dari belakang. Apakah kita mau sakit hati dan menangis dan sakit hati menerima itu dengan berdarah-darah? Jangan mau. Itu cara iblis untuk menarik kita jauh dari Tuhan.
Itu cara iblis membuat kita tidak ada damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Cara yang tepat adalah lepaskan, mengampuni dan ucapan syukur. Angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku. Tuhan, Engkau mengajari aku untuk lebih sungguh-sungguh padamu. Engkau mengajari aku untuk hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan aku, mampukan aku Tuhan untuk melewati semua ini. Dan jangan Kau tinggalkan aku. Teruslah Engkau pegang tanganku, tuntun aku hari lepas hari dalam kehidupan. Ya, maka selalu akan ada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Intinya seperti itu. Bagaimana kita punya satu intimasi dengan Tuhan. Itu penting sekali dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dengan Bapa yang sangat berkuasa, sangat mengasihi kita, siapa jadi lawan kita? Iblis nggak bisa menjatuhkan kita dengan cara orang membenci kita. Iblis tidak bisa menjatuhkan kita dengan cara orang terdekat kita menusuk kita dari belakang. Pentingnya satu hubungan yang dekat dengan Dia itu membawa damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia itu selalu menarik untuk diulik dan kita dengar, kita jadikan pedoman yang baik. Kalau itu hal yang baik, supaya kita tidak terjatuh di dalam lubang yang sama. Terima kasih sudah mendengar video ini. Bantu share video ini agar banyak orang juga diberkati oleh video ini. Teruslah membangun satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya hidupmu terberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.